Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita awali pagi hari yang indah ini dengan merenungkan firman-Nya yang kita percaya merupakan sumber kekuatan bagi kita untuk melangkah. Sebelumnya, mari kita satukan hati di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami tahu Engkaulah sumber segala sesuatu dalam hidup kami. Kami mau membuka hati kami untuk pesan-Mu melalui renungan akan firman-Mu. Tuntunlah kami agar kami bisa mengerti petunjuk-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, ya Tuhan kami siap mendengar di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, amin. Saudaraku, hari ini kita akan merenungkan suatu hal yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu keuangan atau finansial. Dengan tema kita hari ini yaitu bagaimana caranya memiliki harta yang sejati. Saudaraku, tema ini kadang membuat orang gelisah, tetapi justru Tuhan ingin kita belajar melihat uang dan berkat materi dari sudut pandang kerajaan Allah. Karena keuangan bukan hanya urusan dompet, tetapi juga urusan hati dan iman. Mari kita buka hati kita untuk mendengar apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kita hari ini. Mari kita dengarkan firman Tuhan dari kitab Amsal 3 ayat 9-12. Demikian firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Saudaraku, di dunia yang terus berubah, ekonomi naik turun, harga kebutuhan hidup makin lama makin tinggi, usaha bahkan pekerjaan bisa hilang seketika. Banyak orang yang hidup dengan rasa cemas tentang masa depan keuangan mereka. Tapi untuk dapat memiliki harta yang sejati, Tuhan justru mengajarkan kita prinsip yang berbeda. Alkitab tidak mengajarkan kita untuk bergantung kepada kekayaan, tetapi Alkitab mengajarkan kita untuk bergantung kepada Tuhan dan mengelola keuangan dengan takut akan Dia. Saudaraku, firman Tuhan dalam kitab Amsal memberi kunci sederhana. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, artinya kita pertama-tama harus mengelola harta atau uang untuk memuliakan Tuhan melalui memberi, menolong, dan mempersembahkan harta kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan percayalah, bagi Tuhan bukan hal yang sulit untuk memberkati kita di dalam hal keuangan. Mari dengarkan kesaksian dari seorang pria bernama David Green. Dia pendiri toko retail terbesar bernama Hobby Lobby di Amerika Serikat. Saat memulai usahanya, ia berkomitmen untuk memberikan 50% dari keuntungannya untuk pekerjaan Tuhan. Banyak orang mengira itu konyol karena perusahaannya masih kecil pada saat itu. Namun, dalam waktu puluhan tahun, perusahaannya berkembang pesat dan kini bernilai ratusan triliun rupiah. Tetapi ia tetap hidup sederhana dan tetap setia untuk memberikan hartanya kepada Tuhan. Bahkan ia selalu berkata, "Kami tidak benar-benar memiliki apapun karena semuanya adalah milik Tuhan." Saudaraku, kesetiaan kecil yang David Green tunjukkan di awal usahanya ternyata malah membuka pintu berkat yang luar biasa. Tetapi yang paling penting, dia tetap rendah hati dan tahu siapa pemilik sejati dari seluruh kekayaannya. Saudaraku, Tuhan tidak menentang kita menjadi kaya, tetapi Tuhan mau agar kekayaan kita tidak menguasai hati kita. Jadi jangan menunggu sampai punya banyak untuk dapat memberi. Mulailah dari sekarang
Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, sehingga harta atau uang yang kita miliki adalah alat yang bisa membawa berkat besar jika kita menyerahkannya ke dalam kendali Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk setiap berkat yang Kau titipkan kepada kami. Ajarlah kami untuk tidak hanya mengejar kekayaan dunia, tetapi mengejar hati-Mu. Beri kami hikmat untuk mengelola setiap rupiah dengan takut akan Tuhan. Dan kiranya melalui harta yang Engkau titipkan kepada kami dapat memuliakan Engkau dan hidup kami menjadi saluran berkat bagi sesama. Berkatilah ya Bapa jemaat-Mu yang selalu setia mendengarkan pesan-Mu di dalam nama Putra-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.